Cina dan Bahrain yakin bisa dikalahkan. Timnas Indonesia siapkan fasilitas jelang match bulan November. Mari kita mengulasnya. Jangan sampai ketinggalan video-video terbaru Timnas. Simak terus informasi selengkapnya sebagai berikut. Seperti kita tahu, kalau target Timnas Indonesia pada bulan depan bisa mengamankan 6 poin. Dan hal itu bukan sebuah hal yang mustahil bagi Timnas Indonesia saat ini. Apalagi di 2 match pembuka kemarin, anak asuh Shin Tae-yong tampil cukup menjanjikan dengan mendapatkan 2 poin dari 2 kali hasil imbang. Dan untuk mencapai semua itu PSSI jelas tak akan tinggal diam, berbagai fasilitas mewah demi menunjang kenyamanan para punggawa Timnas telah disiapkan. Bahkan mereka kini juga akan mendapatkan tambahan amunisi baru yang jelas akan sangat membantu Indonesia mengamankan poin penuh ketika bertandang ke markas Cina dan Bahrain pada bulan depan. Buat pemain nyaman, Cina dan Bahrain tak tenang. Timnas Indonesia akan lanjutkan perjuangannya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain dan Cina. Ketum PSSI Erick Thohir berikan target 1 menang dan 1 seri. Justin Hubner dan kawan-kawan akan menjamu Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Pada 2 laga itu, Erick tak muluk-muluk untuk mencanangkan target tinggi, yang penting salah satunya menang dan dapat poin. Timnas Indonesia setidaknya membutuhkan 15 poin untuk langsung lolos ke panggung World Cup 2026 di Kanada, Amerika, dan Meksiko. 2 poin dari 2 game melawan tim langganan Piala Dunia dirasa memang cukup positif. Walaupun masih ada pihak-pihak tertentu yang selalu ingin mencari kesalahan Shin Tae-yong ataupun PSSI. Namun, di luar dari segala komentar dari orang yang nggak penting itu, 2 laga away jelas sudah menunggu Indonesia di bulan Oktober. Tentu saja, dengan waktu yang terbilang singkat PSSI bersama Shin Tae-yong harus bisa menyiapkan tim dengan sangat baik agar target 6 poin dari 2 game melawan Bahrain serta Cina bisa terrealisasi. Dan untuk mencapai target besar itu dukungan besar diberikan PSSI. Salah satunya mempercepat proses perpindahan kewarganegaraan dari 2 pemain keturunan Indonesia Mes Hilgers dan Eleanor Rejders. Keduanya sudah disetujui oleh DPR, dan untuk menyelesaikan proses terakhir maka 2 pemain ini akan disumpah. Di mana menariknya, demi mengejar waktu agar bisa didaftarkan dan bisa main di laga kontra Bahrain. Staf dari Kementerian Kemenkumham diterbangkan langsung ke Belanda, untuk menyumpah 2 pemain tersebut di sana. Mengingat untuk Indonesia, baik Mes Hilgers atau Eleanor Rejders belum bisa, jika mengingat keduanya masih terikat oleh jadwal liga bersama klubnya. Nah, berdasarkan gambaran match pertama dan kedua tentu laga melawan Bahrain pastinya nggak berjalan mudah. Sebab ini tim seperti layaknya tim Timur Tengah lainnya, diketahui liciknya minta ampun dan malah lebih licik dari Cina itu sendiri. Yang paling mencolok tentu saja ketika Bahrain melawan Jepang. Di mana dalam laga tersebut meskipun menang 5-0 pelatih Jepang Hajime Moriyasu merasa sangat kesal dengan sikap supporter Bahrain, yang ibarat orang-orang norak dan gak mengerti sopan santun. Atas dasar itulah, Hajime Moriyasu berharap kalau Indonesia bisa hati-hati dan mampu mengalahkan Bahrain, agar mereka sadar selemah apa mereka. Apalagi kelakuan pelatih Bahrain yang masih aja sombong, dan malah menyenggol Indonesia usai laga melawan Jepang. Yang mana itu cukup membuat Ketua PSSI Pak Erick Thohir merasa sangat tertantang. Dan seperti apa yang beliau tegaskan kalau tim Indonesia dikerjai di luar negeri maka siap-siap aja, ketika mereka away ke sini akan ada kejutan yang mungkin gak akan pernah mereka lupakan sepanjang hidup mereka. Dan kembali ke Mes Hilgers dan Eleanor Rejders, gabungan kedua pemain Eredivisie itu jelas akan menambah kekuatan Timnas Indonesia. Apalagi pada bulan depan, tim Garuda akan melakukan perjalanan yang cukup ekstrim. Bagaimana tidak, setelah bermain di Bahrain dengan suhu yang sangat panas Timnas akan bertandang ke markas Cina yang dikenal dengan suhu super dingin. Maka dari itu, ketambahan 2 pemain dari Eropa seperti Mes Hilgers dan Eleanor Rejders jelas akan sangat membantu Timnas. Terutama Shin Tae-yong dalam menyusun strategi serta menjaga stamina para pemain tetap dalam top performa, karena sekali lagi, target kita bulan depan adalah meraih 6 poin. Keuangan PSSI mulai membaik. Dari federasi yang punya banyak hutang, menjadi federasi yang menguntungkan, itulah yang dilakukan oleh Erick Thohir saat memimpin PSSI. Seperti kita tahu, sebelum era Erick Thohir, PSSI diketahui memiliki banyak hutang. Namun berdasarkan laporan audit pada PSSI, yang disampaikan baru-baru ini kita dapat mengetahui jika PSSI mendapatkan keuntungan yang cukup banyak.
Dikutip dari CNN, PSSI memperoleh pendapatan hingga 704,8 miliar, di mana setelah digunakan untuk berbagai keperluan. Mulai dari timnas, liga, peningkatan sepak bola di level grassroots, hingga membayar hutang. Di akhir Desember 2023, PSSI masih bisa mengantongi surplus pendapatan mencapai 49 miliar rupiah, itu tentu menjadi sebuah pencapaian. Karena di tahun-tahun sebelumnya PSSI diketahui selalu mengalami defisit atau kekurangan, sehingga membuat federasi ini memiliki hutang pada kreditur. Sudah berani charter pesawat sendiri. Dulu, pemusatan latihan timnas seringkali terkendala oleh masalah finansial. Jarang banget timnas visit di luar negeri, apalagi menjalani laga-laga uji coba sebelum kompetisi. Namun dengan kondisi finansial yang membaik, menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Federasi Sepak Bola Indonesia kini mampu memberikan dukungan maksimal bagi seluruh tim nasional Indonesia. Program pemusatan latihan dan pertandingan uji coba rutin diselenggarakan baik untuk timnas perempuan maupun timnas pria. Bahkan tiap kelompok umur, timnas juga mendapatkan perhatian besar seperti TC dari timnas U16 yang sudah disiapkan untuk menyongsong kualifikasi Piala Asia U17. Begitupun timnas U19 yang akan terbang ke Korea untuk menghadapi timnas Korea, Argentina, hingga Thailand. Semua program itu jelas membutuhkan dana besar, dan ketika kondisi finansial stabil semua bisa dilakukan dengan mudah. Bahkan, baru-baru ini jelang laga tandang ke markas Bahrain dan Cina, PSSI sudah menyewa pesawat pribadi untuk menunjang kenyamanan para punggawa Garuda. Jadi sorotan media ASEAN. Saat ini, timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir memang telah mencuri perhatian rival-rival kita di ASEAN. Memang secara ranking FIFA kita masih di bawah Thailand dan Vietnam. Namun jika melihat prestasi di tahun 2024, timnas Indonesia adalah tim yang berkembang paling pesat. Di ranking FIFA, Indonesia adalah tim yang mengalami peningkatan ranking paling tinggi di antara tim-tim ASEAN lainnya. Sedangkan di ajang Piala Asia, kita telah lolos ke babak 16 besar dan mampu lolos ke semifinal di ajang Piala Asia U23. Selain itu, kita juga jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Di level timnas kelompok umur, Indonesia adalah juara di AFF U19 dan semifinal AFF U16 dengan tim yang jadi juara adalah Australia. Di mana itu membuat Thailand, Vietnam, hingga Malaysia harus menahan diri mengangkat trofi di tahun ini. Hal yang kemudian menjadikan sorotan media-media baik dari Malaysia, Thailand, hingga Vietnam tak jarang mengomentari perkembangan sepak bola tanah air. Bahkan menjadikan Indonesia sebagai contoh tim yang mengalami peningkatan paling pesat. Dengan sekali lagi finansial yang oke, adalah kunci di balik program-program yang tepat untuk meningkatkan kualitas timnas. Ya, intinya timnas Indonesia bakal tampil habis-habisan pada bulan depan saat bertandang ke markas Cina dan juga Bahrain. Fasilitas mewah yang sudah diberikan oleh PSSI semakin membuat para penggawa timnas semakin semangat.